Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Baik, apa kabar kalian semua? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Siska, dipersilakan. Mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Siska telah memimpin doa. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua hadir. Baik, jika semua sudah hadir, apakah semua sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Sudah, Ibu. Bagus sekali ya. Hari ini kita akan mengenal materi baru. Materi kali ini bertujuan untuk membangun pemahaman tentang teks yang akan kita pelajari, mengenal struktur teks yang akan kita pelajari, serta mengidentifikasi struktur teks yang akan kita pelajari. Untuk itu, kita akan memulai pembelajaran dengan melakukan diskusi. Saat diskusi berlangsung, Ibu akan menayangkan salin dia serta video yang akan menjadi bahan diskusi. Setelah diskusi berakhir, mohon maaf, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Apakah dapat dipahami? Dapat, Ibu. Baik, jika sudah dapat dipahami, mohon perhatikan salin dia yang akan Ibu tayangkan. Apakah salindianya sudah dapat terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, berkaitan dengan gambar yang ada di salindia, apakah ada yang mengetahui materi apa yang akan kita bahas hari ini? Baik, jika belum ada yang mengetahui, Ibu akan menampilkan sebuah video, mohon disimak dengan baik. Apakah videonya sudah dapat terlihat? Sudah, Ibu. Baik, mohon disimak dengan baik ya. Seorang pelanggar protokol kesehatan di Lok Semawe, Aceh, histeris saat kepolisian melakukan sosialisasi prokes dengan teatrikal seolah menghadirkan jasad korban COVID-19. Wanita tanpa masker ini menangis saat terjaring razia di depan Taman Riadah Lok Semawe, Aceh. Teatrikal dengan kostum virus corona dan pocong ini berhasil membuat pelanggar protokol kesehatan ketakutan. Razia digelar oleh Polres Lok Semawe untuk menggugah kesadaran akan bahaya COVID-19. Baik, apakah sudah dapat melihat kembali salindia? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, berkaitan dengan gambar yang ada di salindia, serta video yang telah Ibu tayangkan tadi, apakah sudah ada yang mengetahui materi apa yang kita bahas hari ini? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Baik, silahkan Kadek.
Menurut saya, jika dikaitkan dengan sebuah materi, gambar serta video yang ditayangkan tersebut dapat berupa materi berita, Bu. Ya, apakah ada yang memiliki pendapat lain? Izin menjawab, Bu. Pendapat saya sama dengan Adek, bahwa gambar dan video tersebut jika dikaitkan dengan materi akan menjadi teks berita, Ibu. Baik, terima kasih Kadek dan Cindy. Jawaban kalian benar. Bahwa gambar serta video yang Ibu tayangkan tadi merupakan teks berita. Maka hari ini kita akan mempelajari materi baru, yakni materi teks berita. Apakah ada yang mengetahui apa itu teks berita? Saya ingin mencoba, Bu. Baik, silahkan. Teks laporan peristiwa, Bu. Ya, ada yang memiliki pendapat lain? Saya Ibu. Baik, silahkan. Teks berita merupakan teks yang berisikan informasi yang aktual, Bu. Baik, terima kasih Ayu dan Dinda. Jawaban kalian sudah benar bahwa teks berita merupakan sebuah teks yang menyampaikan laporan mengenai suatu peristiwa yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Apakah dapat dipahami? Dapat, Ibu. Dapat, Ibu. Baik, jika dapat dipahami, mohon kembali perhatikan salin dia ya. Teks berita memiliki 3 struktur teks. Yang pertama terdiri dari orientasi berita, yang kedua ada peristiwa berita, dan yang ketiga ada sumber berita. Sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada yang mengetahui pengertian dari ketiga struktur tersebut? Rani, apakah mengetahui salah satu dari struktur tersebut? Saya ingin mencoba, Bu, ya. Baik, silahkan. Saya mengetahui orientasi berita. Orientasi berita merupakan sebuah awalan dari sebuah berita. Ya, betul sekali Rani. Orientasi berita merupakan sebuah awalan atau pengenalan masalah yang akan dibahas dalam teks berita. Struktur selanjutnya, apakah ada yang mengetahui? Saya, Bu. Baik, Peristiwa silakan. merupakan sebuah kejadian dan sumber berita biasanya diletakkan di awal berita, Bu. Baik, benar sekali Cindy bahwa peristiwa berita ini adalah suatu kejadian yang dibahas secara rinci dan berurutan dalam sebuah teks berita. Sedangkan sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Apakah dapat dipahami atau ada yang memiliki pertanyaan? Saya, Bu, izin bertanya. Baik, silahkan Cindy. Apakah sebuah orientasi dalam berita akan selalu diletakkan di awal, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Sebuah orientasi berita akan selalu diletakkan di depan karena orientasi sebagai pengenalan atau awalan dalam sebuah berita sehingga pembaca tidak akan kebingungan berita apa yang sedang dibahas. Apakah dapat dipahami Putri? Mohon maaf Cindy. Dapat, Bu. Terima kasih. Baik, mohon kembali perhatikan salin dia ya. Adapun kaedah kebahasaan teks berita, yakni yang pertama ada penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Yang kedua ada penggunaan kalimat langsung. Ciri dari kalimat langsung yakni ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan pernyataan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Yang ketiga ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan.
Yang keempat ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, keterangan waktu dan tempat ditulis agar berita dapat disampaikan dan mudah dimengerti. Yang kelima ada penggunaan konjungsi temporal. Contoh dari konjungsi ini yaitu ada kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasa terletak pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Baik. Jika tidak, Ibu akan memberikan sebuah kuis bagi kalian. Bagi siswa yang bisa menjawab akan mendapatkan 1 poin. Dimulai dari pertanyaan pertama. Apa saja struktur dalam teks berita? Andy, bisa jawab? Atau yang Saya lain? bisa, Bu. Oh ya. Saya, Bu. Ya, silakan Andy. Struktur dalam teks berita yakni orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita, Bu. Baik, betul sekali Fendi. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan orientasi berita? Saya ingin menjawab, Ibu. Ya, silahkan Rani. Orientasi berita merupakan sebuah pengenalan peristiwa. Ya, benar sekali Rani. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan peristiwa dalam teks berita? Saya, Ibu. Baik, silahkan. Peristiwa menceritakan mengenai kejadian secara rinci, Bu. Benar sekali Dinda. Pertanyaan yang keempat, di mana letak sumber berita? Baik, silahkan. Sumber berita biasanya terletak pada bagian awal atau akhir, Bu. Baik, benar sekali Ayu. Lanjut, pertanyaan yang terakhir. Apa saja kaidah kebahasaan teks berita? Ibu. Baik, silakan. Nah, kaidah bahasaan teks berita yakni penggunaan bahasa yang bersifat berat atau baku, penggunaan kata langsung, penggunaan kata mental, penggunaan fungsi kata dan tempat penggunaan fungsi temporal. Ya, betul sekali Siska. Terima kasih Fendi, Rani, Dinda, Ayu, dan Siska. Sudah menjawab dengan sangat bagus. Kalian akan mendapatkan poin masing-masing 1 poin. Untuk yang belum mendapatkan poin, jangan berkecil hati. Kuis ini akan Ibu lakukan setiap pertemuan untuk menambah nilai keaktifan kalian. Baik, untuk memperdalam kemampuan kalian mengenai teks berita, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Dinda dan Cindy. Kelompok kedua terdiri dari Putri, Siska, dan Kadek. Kelompok ketiga terdiri dari Ayu, Rani, dan Fendi. Tugas masing-masing kelompok yakni membuat sebuah teks berita dengan mengikuti struktur teks yang telah kita bahas. Teks berita yang kalian buat tergantung pada peristiwa yang kalian temui. Tugas dikumpul minggu depan serta disajikan oleh masing-masing perwakilan kelompok. Apakah dapat dimengerti? Atau ada yang memiliki pertanyaan? Dapat dimengerti, Bu. Dapat, Ibu. Dapat, Bu. Baik, jika sudah dapat dipahami. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Baik, silahkan. Kesimpulan dari materi teks berita yakni teks berita merupakan sebuah laporan peristiwa yang memiliki 3 struktur yakni orientasi, peristiwa, serta sumber berita. Teks berita terdiri dari beberapa kaidah kebahasaan yakni penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku, penggunaan kalimat langsung, penggunaan kata kerja mental, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, serta penggunaan konjungsi temporal, Bu. Baik, terima kasih Fendi.
kesimpulan yang sangat bagus. Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian saat pembelajaran berlangsung. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa selalu semangat. Karena tadi dimulai dengan doa, maka ditutup pula dengan doa. Kepada Siska dipersilahkan. Baik Ibu, untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Siska. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu, selamat siang.